apakah koalisi Indonesia Bersatu akan menjadi koalisi dalam koalisi? Memang ada tokoh di luar pemerintahan yaitu Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Dia adalah berada di luar pemerintahan. Tapi yang menarik juga sebetulnya adalah baik Airlangga Hartarto, baik Zulkifli Hasan adalah elit-elit partai politik yang pernah menyuarakan penundaan pemilu 2024. Meskipun dengan konstruksi menyampaikan aspirasi dari bawah. Airlangga menyampaikan aspirasi petani sawit yang menginginkan pemilu ditunda, dan Zulkifli juga mengatakan bahwa mendengar aspirasi dari pengusaha yang menginginkan pemilu itu ditunda, dan mereka sekarang ditambah dengan P3 bergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu. Pemilu 2024 ini menggunakan dasar pemilu 2019 dalam konteks untuk pencalonan presiden. Ini memang anomali dalam sistem politik di Indonesia, sebuah tiket yang pernah dipakai di pemilu 2019 kemudian dipakai lagi di pemilu 2024. Ganjar kan bukan dari 3 partai ini, jadi itu sudah jelas. Partai politik perlu duduk bersama, dan yang duduk itu adalah tentu partai politik yang mempunyai kader-kader yang teruji. Karena untuk membangun ini kan tidak bisa sesuatu yang instan. Nah, oleh karena itu ketiga partai ini bertemu, diawali dengan silaturahmi, dan begitu sudah ada kecocokan narasi ke depan dan juga ada kecocokan dari segi kepemimpinan, maka kita lanjutkan menjadi kerjasama. Inisiatif awal tentu ini dari Golkar dan mendapatkan persetujuan bersama, dan terkait dengan fakta juga disetujui, narasi dibangun bersama. Jadi kalau Pilpres syaratnya adalah mutlak, jadi kalau tidak ada 20% ya tidak bisa nyalon. Tiket itu penting. Betul. Sama seperti kita nonton basket kan, kalau nggak punya tiket nggak bisa masuk stadion. Mau nonton Champions Cup boleh aja berbusa-busa kepingin menilai mana yang lebih baik, kayak kemarin Champions Club, apakah Real Madrid apa Liverpool. Tapi kalau nggak punya tiket kan nggak bisa nonton di lapangan, Pak. Iya. Pertama, memang sebagai faktor pengikat secara internal, secara eksternal, pengaruh ke publik, ke masyarakat itu bisa menjadi daya tarik, menjadi magnet politik di luarnya. Itu yang penting, Mas Andro. Tetapi jauh dari itu, kalau kemudian cara mendapatkan penjajakannya itu atau proses kandidasinya punya gagasan yang secara demokratis, terbuka, kreatif, misalnya membuka konvensi, 3 partai ini sudah bisa. Nasdem yang tidak jadi wajar karena mereka belum dapat kawan koalisi, belum bisa, jangan sampai terjadi seperti Demokrat lampau, kemudian pemenang konvensi tidak bisa mencalonkan karena tidak cukup 120%. Sementara KIB ini sudah melampaui 20%. Jadi kalau misalnya ada ide konvensi atau dengan bentuk apapun namanya, memunculkan nama, orang bisa menjadikan ini sebagai panggung atraktif. Dan nanti yang ditempurkan bisa gagasannya, bisa visi misinya, bisa programnya, bisa rekam jejaknya, sehingga tidak hanya melulu soal elektabilitas, soal popularitas, karena waktu masih panjang. Itu untuk waktu untuk membedah. Di luar itu, Andrew, menurut saya kenapa penting? Karena ya tujuan koalisi ini kan meskipun dikatakan akan terbentuk, kan ujungnya pastilah, saya punya keyakinan Partai Mbak Nurul dan lain-lain pasti arahnya pasti ke calon presiden juga dan calon wakil presiden. Dan ini kalau hanya sekedar menjadikan misalnya menunjukkan eksistensi, kemudian KIB ini ada wujudnya, saya kira itu akan tidak begitu lama justru. Justru kalau misalnya sudah punya calon yang kuat, itu akan memberikan dampak positif, posisi tawar kepada 3 partai ini menjadi pemain politik baru. Contohnya apa? Dengan terbentuk koalisi ini, kenapa saya kasih apresiasi ya? Satu, memberi ruang kepada calon-calon presiden yang potensial, yang bukan dari partai politik atau kader partai politik tapi dia bukan siapa-siapa dan struktur kepartaiannya, dia punya harapan untuk mendaftar untuk didukung oleh KIB. Jadi menguntungkan. Dari sisi partai juga Golkar cerdik, saya kira mereka akan menjadi pemimpin koalisi ini, menjadi pemain, memiliki posisi tawar sehingga bahkan bisa menawarkan posisi cawapres misalnya. Dengan posisi di sini Golkar menjadi diperhitungkan karena sudah cukup ada PAN dan P3. Begitu juga PAN dan P3, Andrew, punya political benefit juga, punya keuntungan juga mereka. Dari sisi tadinya partai kecil tidak menentukan, sekarang dengan bergabung mereka diperhitungkan
dan menentukan kalau satu saja partai keluar di antara tiga ini, maka tidak sampai 20%. Nah, dalam kontestasi seperti ini, skema politik seperti ini, maka sebenarnya yang diuntungkan banyak pihak semuanya, termasuk kita lah pemilih, kalau ditambah ada ide gagasan. Pertemuan ini misalnya memikirkan bagaimana proses kandidasi, membuat panggung atraktif yang demokratis, yang terbuka, yang kreatif, melibatkan publik untuk membedah visi misi rekam jejak para calon-calon presiden, calon-calon pemimpin terbaik bangsa ini, putra-putri terbaik bangsa ini. Saya kira itu yang diperlukan. Tidak harus langsung nama, hari ini diumumkan kami itu terlalu cepat, tapi mekanisme, indikator parameternya atau apa caranya untuk mendapatkan calon pemimpin terbaik. Jadi ada kandidasi dan eleksi ya, proses kandidasi, pencalonan dan election nantinya. Dan kita, rakyat Indonesia kan hanya dilibatkan dalam proses election selama ini, eleksi. Nah, bagaimana tiga partai ini melibatkan publik juga secara demokrasi terbuka dalam proses kandidasi, karena partai yang pemilik tiket. Didekati PDIP untuk koalisi Golkar, kita tidak bisa pisah dengan KIB. Dikutip dari merdeka.com, PDI Perjuangan tengah bergerak mencari teman koalisi di pemilu 2024. Meskipun bisa mengusung capres-cawapres sendiri, namun PDI Perjuangan telah menegaskan bakal berkoalisi di Pilpres 2024. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat membocorkan ada 3 parpol yang tengah didekati saat ini. Parpol tersebut diantaranya Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Bulan Bintang, PBB, dan Partai Golkar. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar, Ais Hasan Syadili, mengatakan pihaknya terbuka dengan parpol lain. Namun, dia menegaskan bahwa berlambang pohon beringin itu tidak akan pisah dari koalisi Indonesia Bersatu. Pertama, Golkar dengan KIB masih sangat solid. Karena masih solid, maka dalam posisi Golkar yang masih menjadi bagian dari KIB, maka kita tidak bisa dipisahkan dalam konteks koalisi ini dengan KIB, kata Ais saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Kamis 16 Maret. Dia pun meminta agar komunikasi yang dilakukan oleh Golkar dengan parpol lain tidak diisyaratkan KIB akan bubar. Sebab hingga saat ini koalisi yang dibangun PAN, P3, dan Golkar tetap solid. KIB sendiri tidak bubar, saya kira itu jelas ya. Jadi jangan sampai ditafsirkan bahwa Golkar main sendiri, berkoalisi dengan partai lain. Jadi KIB hingga saat ini masih solid, masih ada dalam satu platform bersama dan konsisten dan tahapan-tahapan termasuk nanti di akhir menentukan pemilihan capres dan cawapresnya. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengatakan partainya terbuka untuk bekerja sama dengan partai lain. Dia bahkan membocorkan ada 3 parpol yang tengah didekati saat ini. Saat ini PDI Perjuangan tetap membuka diri ya untuk berpeluang bekerja sama dengan semua partai, khususnya partai-partai pendukung pemerintah. Jadi ruang itu terbuka, kata Jarod kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Jarod menyebutkan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 salah satu yang tengah dijajaki. Menurut dia, P3 memiliki akar sejarah yang sangat panjang dengan PDI Perjuangan, sebab Megawati Soekarno Putri saat menjabat Presiden RI didampingi Hamzahas sebagai Wapres. Megawati adalah Ketua Umum PDIP ketika menjabat Presiden RI, dan saat itu Hamzahas berstatus Ketua Umum P3. Jadi punya sejarah sangat panjang yang P3 waktu itu dan PDI Perjuangan pada saat itu dibentuk berdasarkan hasil fusi partai-partai. Jadi mempunyai sejarah yang sangat panjang. P3 dan PDI Perjuangan itu juga bertetangga, sehingga komunikasi itu berjalan dengan sangat baik, ungkapnya. Selain itu, dia juga mengatakan jika PDIP membentuk poros bersama PBB, menurutnya PBB dengan PDIP memiliki kedekatan. Sebab Ketua Umum PBB Yusril Izzah Mahendra pernah mencatat sebagai menteri ketika Megawati menjabat Presiden RI. Dan PDI Perjuangan itu tetap dibangun sampai dengan saat ini, sehingga kita membangun hubungan kerjasama yang sangat baik, ucapnya. Lebih lanjut, dia juga menyebut dengan Partai Golkar yang kemungkinan akan bekerja sama.
Namun, komunikasi untuk membangun kerjasama belum mencapai tahapan pengusungan capres dan cawapres. Dengan Partai Golkar juga seperti itu. Namun, apakah ini terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden? Itu masih jauh, ujar Jarot.